Selamat pagi dan selamat datang dalam Lensa Filosofi bersama saya Nabila Salma Utami. Pernahkah Anda membayangkan berada di posisi seorang tenaga medis yang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun, namun saat ingin memberikan bantuan medis, Anda justru berhadapan dengan tembok tebal bernama keyakinan tradisional. Di berbagai pelosok daerah, dilema ini sangat nyata. Kalimat seperti, saya lebih percaya air doa daripada vaksin, seringkali menjadi tantangan tersendiri. Namun, apakah sains dan iman harus selalu berbenturan? Hari ini kita akan membedah bagaimana filsafat ilmu dan etika menjadi kunci untuk menjembatani jurang perbedaan ini melalui 3 pilar utama. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita simak ulasan mendalamnya. Memasuki poin pertama, kita bicara tentang ontologi. Dalam filsafat ilmu, ontologi mempertanyakan hakikat dari apa yang ada. Di sini kita bertanya, apa sebenarnya penyakit itu? Bagi seorang praktisi medis, penyakit adalah entitas fisik yang terukur. Ia adalah invasi virus, kolonisasi bakteri, atau malfungsi organ yang bisa dijelaskan secara biologis. Namun, bagi masyarakat di banyak pedesaan, penyakit seringkali memiliki dimensi yang berbeda. Penyakit dipandang sebagai ujian spiritual, teguran dari Sang Pencipta, atau sesuatu yang bersifat metafisik. Melalui kacamata filsafat ilmu, kita belajar bahwa realitas itu tidak selalu bersifat tunggal. Perbedaan perspektif ini bukan berarti salah satu pihak keliru, melainkan adanya cara memaknai kenyataan yang berbeda. Memahami aspek ontologis ini adalah langkah krusial agar dokter tidak terjebak dalam sikap menghakimi sejak awal pertemuan. Selanjutnya, tantangan bergeser ke ranah epistemologi, yakni bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dan menentukan apa yang dianggap benar. Dunia kedokteran berpijak pada metode ilmiah, riset yang ketat, data empiris, dan bukti klinis yang bisa diuji ulang. Di sisi lain, pasien seringkali mendasarkan kebenaran mereka pada keyakinan, pengalaman personal turun-menurun, serta tradisi luhur. Filsafat ilmu hadir sebagai jembatan yang menegaskan bahwa kebenaran ilmiah dan kebenaran berbasis keyakinan memiliki ruangannya masing-masing. Alih-alih merendahkan keyakinan pasien, seorang dokter yang memahami epistemologi akan berusaha mengomunikasikan ilmu medis menggunakan bahasa yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Ini bukan tentang mengubah sains, melainkan mencari frekuensi komunikasi agar pesan medis dapat diterima tanpa mencederai keyakinan. Terakhir, kita sampai pada pilar aksiologi yang membahas tentang nilai dan etika. Tujuan utama ilmu kedokteran adalah menyelamatkan nyawa. Namun dalam praktiknya ada aturan main yang ketat. Etika kedokteran mengenal prinsip otonomi, yakni hak mutlak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, dokter juga terikat pada prinsip kewajiban berbuat baik dan prinsip untuk tidak membahayakan pasien. Dilema ini diselesaikan bukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan empati. Solusi aksiologi seringkali muncul dalam dialog yang lembut. Misalnya, Ibu, doa adalah kekuatan utama, dan obat ini merupakan bagian dari ikhtiar atau usaha yang juga dianjurkan dalam ajaran agama. Di titik ini, kita melihat sebuah normal sains tidak lagi melawan iman, melainkan berjalan berdampingan sebagai bentuk usaha manusia. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu memberikan kita perangkat untuk memahami sudut pandang orang tanpa harus menghakimi. Sementara etika menjadi kompas bagi tenaga medis untuk tetap menghormati pilihan pasien tanpa mengabaikan keselamatan mereka. Kasus ini mengajarkan kita sebuah poin penting. Sains membutuhkan empati dan keyakinan membutuhkan ruang dialog yang inklusif. Bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda kolaborasi antara pengobatan medis dan pendekatan spiritual sudah berjalan ideal di lingkungan Anda? Bagikan opini Anda di kolom komentar media sosial kami.
Saya Nabila Salma Utami, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Lensa Filosofi berikutnya.